Bang atau Bapak Antoni dari Rumah Tarot. Sedikit lihat perkembangan hasil dari persidangan Ahmad Joni yang akan ada tuntutan di Kamis minggu depan dengan agenda JPU menjabarkan apa yang terjadi dengan proses hukumnya dan memfonis atau menuntut dia dengan hukum. Nah, melihat dari mendengar tuntutan dia JPU di hari Kamis, gimana kisah komentar seorang Ahmad Joni sendiri? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot tentang Ahmad Joni ya. Pertama kali kita lihat dulu keadaan Ahmad Joni untuk saat ini. Keadaan Ahmad Joni untuk saat ini memang dia agak mengkhawatirkan diri dia ya, sehingga apapun yang akan terjadi nanti Ahmad Joni berharap untuk mendapatkan berita yang baik-baik saja. Berita dalam logika dari sisi hukum sendiri. Kalau dilihat dari tarot di sini ya, berita yang mana bahwa bisa meringankan keadaan dia ya, sehingga bagaimanapun dia juga ingin cepat-cepat untuk menuntaskan ataupun menyelesaikan permasalahan dari Ahmad Joni. Namun kan dari penjabaran di persidangan banyak juga JPU memberatkan dia. Dari sisi itu gimana? Ya sebenarnya Ahmad Joni kembali lagi ya dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Jadi dia berserah diri ya, tuntutan apapun yang nanti akan dikeluarkan dari JPU sendiri, Ahmad Joni sebenarnya udah siap ya, karena bagaimanapun di sini Ahmad Joni udah merasa jenuh, udah merasa tidak nyaman. Makanya apapun yang nanti dikeluarkan statement dari JPU sendiri, Ahmad Joni sudah siap. Jadi siap dengan arti kata equationnya selama ini kan dia juga tuh menarasikan banyak oknum-oknum sendiri. Itu kok yang membuat dia yakin bahwa siap itu. Ya sebenarnya apapun yang terjadi untuk Ahmad Joni di sini, dia memang berpola atau berpandangan bahwa dengan apapun yang dikeluarkan statement dari JPU nanti, ini semua akan diterima dengan Ahmad Joni. Jadi dia ini udah nggak mau pusing lagi dengan oknum di belakang dia. Siapa yang bermain di belakang dia udah nggak pusing. Pokoknya dia udah berserah diri kalau dilihat dari tarot. Berserah diri dalam konteks apa kok? Karena kan dia juga banyak berita bahwa dia saat ini khusyuk dengan meminta kan JPU dalam konteks ini ke agama untuk seringan-ringanlah. Kalau dilihat dari tarot di sini, Ahmad Joni sudah menyerahkan kepada Tuhan, ya. Jadi Ahmad Joni tidak mau ibaratnya apa, membuat ataupun mengarang cerita lagi, karena semua ini sudah diserahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi nanti pasti hal yang terbaik untuk Ahmad Joni, karena Ahmad Joni punya keyakinan. Karena dia sekarang ini ibaratnya apa? Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan apapun yang terjadi nanti, Ahmad Joni sudah siap untuk menerimanya. Tapi dalam logika dia menerima, tapi dari kuasa hukumnya juga tetap berjuang ya. Ya intinya sama-sama berjuang ya untuk mencari jalan solusi yang terbaik. Ya dari kuasa hukum Ahmad Joni pun ya tetap berjuang. Nah intinya kembali lagi dengan apapun yang terjadi nanti, Ahmad Joni ini ibaratnya apa? Sudah legowo lah, bisa menerima dengan apa yang nanti akan dilontarkan. Makanya Ahmad Joni di sini juga udah mempersiapkan. Nah, mempersiapkan dengan apa nanti tanggapan-tanggapan dari Ahmad Joni. Ahmad Joni sudah ibaratnya udah siap lah. Kok lihat dari prediksi kartu Koko sendiri kan selama ini di persidangan dia mengeluarkan emosi tentu gitu. Tapi dalam putusan besok atau tuntutan sendiri ada nggak emosi akan terjadi? Ya kalau dilihat dari taruh di sini sebenarnya emosi ini kan naluri manusia ya. Jadi bagaimanapun Ahmad Joni merasa kayak tertekan, dia disitulah melepaskan. Jadi sebenarnya Ahmad Joni ini emosinya bukan sembarang emosi. Emosi karena dia udah jenuh dengan keadaan. Ya, bukan dia amarah keegoisan dia, tidak. Tapi kalau dilihat dari taruh di sini Ahmad Joni ini marahnya ini gara-gara sudah penat dengan keadaan. Karena udah capek dengan keadaan, makanya dia emosi. Kalau dilihat dari tarot di sini, untuk sidang berikutnya nanti, ini nggak akan terjadi yang namanya emosi lagi. Karena bagaimanapun dia sudah bisa meredah. Walaupun dalam konteks selama ini kan dia bilang bahwa dia bukannya bandar, dia yang pemakai apa? Arti dari prediksi kata-kata dia. Ya kalau dilihat dari tarot di sini, paling tidak orang ibaratnya Pak mempercayai dengan kejujuran dia untuk saat ini. Itu aja sebenarnya kendalanya. Makanya dia ini ibaratnya apa? Jadi orang baik pun susah, jadi orang jahat pun susah. Ini yang ada di pikiran Ahmad Joni. Makanya dia ini bingung. Dengan ditanya berjawab jujur dia sudah jujur, tapi jujur tidak dipercaya. Inilah yang membuat Ahmad Joni jadi marah. Tapi konteks dari kejujuran dia sudah membuka, tapi konteks dari proses hukumnya dia banyak kejanggalan. Apa sih kok kejanggalan? Ya kalau di sini sebenarnya gini, karena ini kan di JPU sendiri belajar dari keadaan. Nah, terkadang manusia ini
ibaratnya hal yang tidak ada pun jadi ada. Ini salah satu kelemahan dari manusia ya, kita bilang ya. Jadi apapun yang ibaratnya menjadi suatu cerita, agar cerita itu jadi panjang, otomatis mencari sesuatu yang memang tidak perlu dicari, ini pun harus dibahas. Makanya dikait-kaitkan. Ini yang membuat jadi panjanglah persidangan Amarjoni. Perpanjangan itu, tapi kan di sisi lain juga ada seorang dokter K yang selama ini mensupport dia dengan perkaranya, tapi dia sempat juga kemarin agak tinggi emosinya untuk bilang, ya adalah apa sih arti kata dia membuat emosi? Kalau dilihat dari taruh di sini, sebenarnya ini emosi yang tadi dibilang ya, ini emosi pada diri sendiri. Jadi sebenarnya emosi itu bukan diarahkan untuk orang lain, tapi emosi pada diri sendiri. Dengan apa yang sudah terjadi, dengan apa yang sudah dikatakan sejujur-jujurnya, namun tidak ada tanggapan, ini jadi emosi pada diri sendiri. Bukan emosi untuk dilayangkan ke publik, bukan, salah. Nah, ini gara-gara ini, makanya dia di sini ibaratnya menyadari dengan apa yang sudah dia katakan, dia emosi, dia menyadarinya. Jadi menyadari apa yang terjadi dengan dia, bahwa dia merasa ada kriminalisasi dan proses ini. Karena banyak yang tidak terkait dikait-kaitkan. Ini yang sudah dilakukan. Karena apa? Di sini mengintrospeksi diri, membuka satu kejujuran. Tapi di balik kejujuran ini semua memang ditanggapin. Tapi ditanggapinya dengan mencari celah lainnya. Yang mana lainnya ini tidak ada berkaitan. Ini yang membuat terkadang orang jadi bingung. Makanya mereka ini agak sedikit nadanya tinggi, bukan karena ibaratnya marah, bukan. Tapi kesal pada diri sendiri. Persoalan itu kan terungkap di pengadilan. Namun dalam proses besok di hari Kamis JPU, ada titik dari prediksi memberatkan dia nggak sih Pak dengan tuntutan itu? Ya sebenarnya kalau dilihat dari taruh di sini, sebenarnya tetap pemberatan ini ada. Ya, tapi paling tidak pemberatan ini ada satu titik pembelaan. Yang mana memang inilah namanya prosedur hukum ya, yang ibaratnya tidak bisa ditebak ataupun diterka. Makanya dalam keadaan apapun ya memang kita harus menjalani dan mendengarnya. Ketika kita membuat satu banding, nah di saat kita ada waktu, disitulah baru kita banding. Jadi sebenarnya pesan dari taruh sendiri buat Amarjoni sebenarnya ikuti aja. Ya, nggak usah ibaratnya belum ditanya sudah menjawab. Intinya seperti itu. Makanya apa yang dibilangkan kuasa hukumnya kan, walaupun nanti vonisnya tidak sesuai apa yang terjadi, namun juga ada kasus yang lain yang dianggap bandar. Akhirnya vonisnya 5 tahun, ini juga contoh buat dia berpikir tidak akan terjadi vonis besar ya. Ya ini sebenarnya akan terjadi karena apa? Ini mempelajari keadaan. Ya, jadi nanti hukuman Amarjoni ini belajar dari keadaan. Ya, karena keadaanlah yang menciptakan berapa lama hukuman itu keluar. Nah, makanya di sini Amarjoni apapun yang nanti JPU keluarkan, Amarjoni siap untuk menerimanya, menampungnya, dan dia siap untuk membela diri dia. Tapi kan dalam JPU, walaupun kuasa hukum Amarjoni menyatakan tidak ada kesalahan, namun kan hakim juga punya wewenang dan profesional kok. Hakim itu juga bisa membaca kok. Ya sebenarnya hakim ini ibaratnya belajar dari apa yang sudah dikeluarkan dengan keadaan. Makanya hakim ini nanti akan menilai dari keadaan yang terjadi sebenarnya. Ya, jadi pesan ditaruh di sini, Amarjoni jangan khawatir akan hakim, karena bagaimanapun hakim ini akan di tengah-tengah, ya sesuai dengan prosedurnya. Ya, biarpun nanti JPU mengatakan ini segala macam, ya hakim tidak langsung merespon. Hakim juga mempelajarinya. Makanya di sini Amarjoni juga ibaratnya berbesar hati. Makanya dia semua kasus apapun dia serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat Amarjoni. Itu keyakinan dari Amarjoni. Tapi keluar dari mulutnya Amarjoni kemarin, diwakili oleh kuasa hukum, bilang bahwa dokter kakak udah cukup membahas dengan perkara dia. Apa sih maksud dari kata itu? Ya sebenarnya apapun yang udah diceritakan Amarjoni sejujur-jujurnya, ini sudah ke dokter. Jadi dokter yang menyampaikan secara tidak langsung sebenarnya, tapi orang meresponnya tidak puas karena tidak mendengarkan dari Amarjoni. Makanya kalau ditaruh di sini mengatakan bahwa buat Amarjoni pun harus ibaratnya yang sabar juga, ya ibaratnya mengikuti cerita dengan apa yang akan terjadi nanti. Tapi mungkin dari problem masalah dia dekat sama dokter kayaknya ada kekecewaan nggak sih kok dengan dia tampil di podcast memberitakan berita dia? Ya sebenarnya posisinya di sini didukung oleh Amarjoni. Karena sebelum dia tampil pun dia udah izin ke Amarjoni. Karena bagaimanapun di sini kan untuk meluapkan emosi. Sehingga apapun yang dikatakan Amarjoni disampaikan oleh dokter. Ini tugas dokter ini sebenarnya sangat membantu untuk memberikan penjelasan tentang Amarjoni. Tapi dalam arti kata beberapa bulan ini hukum berjalan,
ada nggak seorang Ahmad Doni menerima dalam artian berterima kasih sama dokter K, selalu support? Ya pasti, ya. Tapi Ahmad Joni tidak tahu caranya bagaimana berterima kasih. Tapi kalau secara batin, kalau dilihat dari taruh di sini, Ahmad Joni ini sangat berterima kasih, ya, kepada, jangankan kepada dokter, kepada orang-orang yang sudah mempercayai dia, kepada orang-orang yang mendukung dia, ya. Karena di sini Ahmad Joni memang udah apa adanya, udah ibaratnya udah nggak ada lagi yang simpan-simpan dia dengan apa yang terjadi sama dia, karena dia udah jenuh dengan keadaan dia juga mau lepas dengan keadaan dia. Tapi hubungan beratnya nanti suatu saat hukuman yang diterima oleh Ahmad Doni, hubungannya makin berat atau makin pisah atau gimana Pak? Hubungan mereka ini berjalan seperti apa adanya. Karena bagaimanapun di sini mereka ini udah mengutamakan cinta sebagai kepercayaan. Nah, ini yang mengikat Ahmad Joni. Karena apa? Ketulusan dari dokter ini memang ibaratnya secara nggak langsung sudah dirasakan oleh Ahmad Joni. Nah, sedangkan si dokter pun ibaratnya apa? Dengan cinta dia membela dengan apa adanya. Makanya di sini akan membicarakan tentang kebenaran. Jadi hubungan mereka ini akan jauh lebih luar biasa. Walaupun nanti ponis dia menjalani, akan tetap menunggu kok seorang dokter. Kalau dilihat ditaruh di sini menunggu, ya, ditaruh di sini menunggu. Dia dengan ikhlas, ya, dengan keadaan apapun yang terjadi Ahmad Joni, dia tetap menunggu. Dan Ahmad Joni pun ibaratnya akan selalu memberikan perhatian, biarpun mereka dipisahkan oleh jarak. Menunggu dalam arti prediksi sendiri akankah menjenjang pernikahan? Kalau dilihat dari taruh di sini, Tuhan pun menyertai mereka. Wah, ini luar biasa, ya. Sampai mereka menikah nanti Ahmad Joni, ya. Jadi buat Ahmad Joni gak usah takut, ya. Dengan kejadian seperti ini adalah pembelajaran hidup buat Ahmad Joni. Nah, intinya seperti itu. Sampai mereka menikah nantinya. Oh, ini kan di dalam support seorang dokter K juga ada, tapi kan adik-adiknya juga support juga nggak sih kok dalam posisi abangnya 3 kali tersandung narkoba ini? Ya sebenarnya semua orang mensupport Ahmad Joni karena tidak segampang itu. Orang yang sudah kena narkoba tidak gampang itu untuk melepaskannya. Ya, hanya bisa di mulut mengatakan tidak, tapi hati tetap menjalani. Makanya di sini butuh proses. Ketika orang yang sudah kena narkoba, mereka sudah menjalani hukuman lah, atau ibaratnya sudah terpojokkan lah, maka penyerahan diri pun terjadi. Nah, ini yang sudah terjadi oleh Ahmad Joni. Ya, jadi kalau dilihat dari taruh di sini, Ahmad Joni ini memang menjalani hidup ini memang luar biasa, dan dia tahu akibat dari apa yang sudah dia lakukan. Makanya dia akan lebih sadar diri dengan apa yang mau dia kerjakan nanti. Lebih kasarnya dari prediksi kapok gitu ya. Kalau dilihat taruh di sini udah kapok, udah capek melangkah dia. Ya, dia akan keluar pun nanti dia bebas ini, dia akan menjadi orang yang luar biasa Ahmad Joni ini. Ini terlihat jelas dari tarot. Tapi rating dari dia akan keluar itu jobnya bukan apa nggak? Ya sebenarnya seorang Ahmad Joni ini bukan dilihat dari posisinya dia jobnya atau apa, bukan. Ahmad Joni ini yang penting dia nyaman. Dia ini bisa membuatkan yang terbaik untuk diri dia. Intinya seperti itu. Karena apa? Ahmad Joni lepas dari keadaan ini semua pun sebenarnya Ahmad Joni udah senang. Jadi benang merahnya apa? Apapun yang dilakukan Ahmad Joni tidak akan sia-sia. Berjuanglah sesuai dengan tuntutanmu, akan kau dapatkan kebahagiaanmu seutuhnya. Oke, baik.